Sawi kali mengajak lari pemirsa. Oh, umpan kembali kepada Egy bola ke Fikri pemirsa dan dinokai. Lagi pemirsa. Sebuah peluang ini dapat. Alhamdulillah bikin hati sangat lega dan adem. Di depan media Korea, Shin Tae-yong tulus belajar agama Islam. Luar biasa tampil memukau, Nathan Chuaon bawa perwakilan Indonesia menang telak 5-0 atas perwakilan Malaysia di Liga Inggris. Mantap, bek naturalisasi keturunan Brasil siap perkuat timnas senior. Shin Tae-yong auto full senyum. Media Vietnam kaget timnas Indonesia bantai klub dari Rusia. Bukti kemajuan negara kita di mata dunia. Apakah kena karma tragis? Mantan asisten timnas Indonesia yang tinggalkan Shin Tae-yong jadi sering dipecat, ini faktanya. Alhamdulillah kabar baik. FIFA resmi akui kehebatan Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir langsung buat keputusan ini. Bagaimana perasaan kamu ketika mendengar kabar Shin Tae-yong belajar agama Islam? Tulis di komentar video ini ya. Begini kata STY. Sejak awal, saya mencoba memahami budaya Islam. Ada seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Saya memintanya untuk bercerita soal agama Islam selama kurang lebih 3 jam, kata Shin Tae-yong mengutip dari media Korea Selatan, Sportakora. Saya belajar hal soal Islam dari sana, terutama bagian-bagian mana yang harus diperhatikan. Saya berjanji kepada pemain dan pelatih lokal untuk terus menghormati waktu beribadah mereka, imbuh pelatih 53 tahun itu. Saya juga akhirnya tahu ibadah itu bisa dilakukan pada waktu tertentu. Saya melakukannya dengan baik tanpa merasakan ketidaknyamanan dalam latihan, katanya lagi. Singkat cerita, setelah mendapatkan pengetahuan tentang budaya Islam dari dokter kenalannya itu, Shin Tae-yong mengunjungi Korean Cultural Center. Di sana, ia mendengarkan ceramah dari seorang pakar budaya Islam. Luar biasa tampil memukau, Nathan Chuaon bawa perwakilan Indonesia menang telak 5-0 atas perwakilan Malaysia di Liga Inggris. Duel timnas Indonesia versus Malaysia tersaji di Liga Inggris U21 kemarin lusa malam. Hal itu karena pemain keturunan Indonesia versus Malaysia saling berduel, yakni Nathan Chuaon Swansea City U21 dan Richard Chin Charlton Athletic U21. Dalam laga semalam, Nathan Chuaon dimainkan sebagai starter. Nathan Chuaon bermain di posisi aslinya, yakni fullback kiri. Berkat kehadiran Nathan Chuaon, Swansea City U21 unggul 5-0 atas Charlton Athletic U21 di babak pertama, skor 5-0 bertahan hingga akhir laga. Gimana menurut kalian penampilan Nathan Chuaon? Silakan komentar di bawah ini ya. Mantap, bek naturalisasi keturunan Brasil siap perkuat timnas senior. Shin Tae-yong auto full senyum. Kalian setuju gak nih pemain keturunan Brasil ini gabung timnas senior? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Tak ingin selesai hanya di Piala Dunia U17 2023 saja. Pemain diaspora Wolverhampton berbicara soal peluang membela timnas Indonesia senior di masa depan. Akan tetapi sebelum Piala Dunia U17 2023 bergulir pun banyak pertanyaan apakah Wolverhampton yakin bakal membela tim merah putih hingga timnas Indonesia senior. Sebab pemain kelahiran Banjarmasin 25 April 2007 ini masih memiliki masa depan yang panjang.
Bahkan tak menutup kemungkinan pemain berusia 16 tahun ini bakal mendapat tawaran untuk membela timnas Brasil nantinya. Mengenai hal ini, Wilber Jardim tak ambil pusing. Nanti kalau ke depan timnas Indonesia senior panggil saya akan pergi, tegas Wilber Jardim. Sekarang saya fokus Piala Dunia U17, tuturnya. Media Vietnam kaget timnas Indonesia bantai klub dari Rusia, bukti kemajuan negara kita di mata dunia. Media Vietnam The Tao 247 takjub timnas Indonesia U17 bantai tim Eropa jelang Piala Dunia U17 2023. Media negeri Naga Biru itu mengklaim kemenangan tersebut menunjukkan Garuda Asia mempersiapkan diri secara metodis dan sangat serius untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023. Indonesia mengalahkan tim Eropa sebelum Piala Dunia U17 2023, tulis judul artikel The Tao. Kemenangan Indonesia U-Strip 17 menunjukkan bahwa tim ini mempersiapkan diri secara metodis dan sangat serius untuk menghadapi putaran final Piala Dunia U17 2023, tambah media Vietnam itu. Oh ya, tulis pendapat kalian soal timnas ini jelang Piala Dunia ya. Apakah kena karma tragis? Mantan asisten timnas Indonesia yang tinggalkan Shin Tae-yong jadi sering dipecat, ini faktanya. Pelatih asal Korea Selatan Gong Oh-kyun sering dipecat dari bangku pelatih. Bagi pencinta Shin Tae-yong, tentu tak asing dengan sosok Gong Oh-kyun. Gong Oh-kyun pernah menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong pada 2020. Selain menjadi asisten Shin Tae-yong di skuad senior, Gong Oh-kyun juga dipercaya memimpin timnas Indonesia U19. Setelah 8 bulan menganggur, Gong Oh-kyun ditunjuk sebagai asisten pelatih klub Liga 2 Korea Selatan, Seoul Ellen. Hanya saja, Gong Oh-kyun hanya bertahan 4 bulan. Sempat menganggur, Gong Oh-kyun ditunjuk sebagai pelatih timnas Vietnam U23 dan bertahan 10 bulan aja. Setelah menganggur sekira 7 bulan, Gong Oh-kyun kabarnya kembali ditunjuk sebagai pelatih. Menurut laporan Soha, Gong Oh-kyun segera ditunjuk sebagai pelatih klub Liga 1 Vietnam, Chong An Hanoi Football Club. Alhamdulillah, kabar baik. FIFA resmi akui kehebatan Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir langsung buat keputusan ini. Salah satu hal yang dipuji adalah sudah siapnya 26 dari 27 lapangan yang disiapkan untuk Piala Dunia U17 2023, termasuk 4 stadion yang akan digunakan pada laga-laga utamanya. 18 hari lagi menuju Piala Dunia U17 di Indonesia, FIFA sudah mulai mengecek persiapan lapangan yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17, kata Erick Thohir. Ini menambah motivasi kami untuk melanjutkan kerja keras ini agar Indonesia bisa sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Bismillah, kami bawa Indonesia ke panggung dunia, katanya.